Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sugeng di Gerobak Kopi Sugeng. Sekarang kita di teras ya. Ini di terasnya Gerobak Kopi Sugeng. Jadi memang kita itu tempat keraci kopinya di garasi, sementara untuk tempat minumnya di teras. Jadi kita manfaatkan tempat untuk usaha ya, seperti itu. Dan kita memang tidak langsung sewa ya, karena memang kita masih baru dan kita mencoba untuk meminimalis biaya ya, sehingga kita tidak mengeluarkan biaya untuk tempat itu terlalu banyak, karena memang sewa tempat itu salah satu faktor ya yang mempengaruhi mahalnya harga kopi, seperti itu. Karena kebanyakan orang masukkan sewa itu jadi bagian dari harga kopinya, gitu. Nah, kawan-kawan, pagi ini kita akan ngobrol dikit ya tentang beda kopi Robusta dan Arabica. Ini permintaan dari Om Su, Presiden Kopi Indonesia. Jadi memang beliau minta, yuk coba dibahas dong dikit tentang beda Arabica Robusta. Tapi kita nggak akan ngobrolin beda Arabica Robusta dari sisi hulunya ya, bentuk bibitnya, ketinggian berapa, sampai panennya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol beda Arabica Robusta ketika dia sudah sampai di kedai, seperti itu. Karena untuk yang hulu tentu ada yang lebih paham ya untuk menjelaskan, atau lebih berhak lah untuk menjelaskan, seperti itu. Teman-teman, jadi ngobrol-ngobrol kopi, ada banyak jenis kopi ya, cuma memang populer tuh kopi Arabica dan Robusta. Kalau di kita ngobrol dikit tentang bedanya di mana ya. Jadi yang pertama dari sisi rasa, kawan-kawan. Jadi rasa kopi Arabica itu lebih asam dibandingkan dengan Robusta, dan kopi Robusta sendiri punya ciri khas dengan rasa yang lebih pahit gitu. Sehingga dari dua ciri ini membedakan nanti mau diracik apa, seperti itu. Jadi pada umumnya kopi Robusta itu diracik untuk menu-menu yang punya campuran ya, atau tambahan campuran, misalkan kopi susu atau misalkan mochaccino, seperti itu. Kenapa pakai Robusta? Karena Robusta tuh nggak ada rasa asamnya, sehingga nggak mempengaruhi rasa yang lainnya, seperti itu. Tapi ya nggak salah juga ketika ada yang mencoba buat kopi susu dengan Arabica ya, seperti itu. Jadi cuma nanti dia rasanya akan berbeda. Jadi rasa asam itu akan mempengaruhi daripada kopi susunya. Kemudian salah nggak sih kalau kita pakai racikan Arabica untuk kopi susu atau mochaccino? Ya nggak ada yang nggak salah gitu. Karena tentu saja kembali kepada khas rasa apa yang mau kita jual, seperti itu. Jadi seninya meracik kopi adalah dia mau bikin rasa seperti apa, sehingga dia perlu kopi apa gitu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang saya sampaikan tadi, Robusta untuk menu dengan tambahan racikan dengan tambahan bahan lain, itu adalah pada umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, dari sisi harga ya. Jadi kalau harga kopi Arabica itu tentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kopi Robusta untuk level green bean-nya. Tapi kalau udah masuk kedai udah nggak ada bedanya. Jadi mau Robusta mau Arabica itu udah tipis dah beda harganya. Karena apa? Karena dicangkir kopi yang disajikan itu, Robusta Arabica itu hanya pembeda saja. Itu hanya lebih kepada rasanya. Kalau sisi harga jual by produknya itu nggak jauh beda sebenarnya. Ya beda 1.000-2.000 lah ya. Nggak sebeda jauh dengan harga waktu dia green bean. Nah, teman-teman, kemudian kita kembali ke tadi ya, bahan racikan. Jadi memang kalau Robusta itu biasa dipakai untuk bahan-bahan dengan campuran, sementara Arabica itu lebih disukai dengan yang untuk single origin. Karena memang Arabica itu biasa tantangannya itu bagi pacuk kopi adalah bagaimana dia mengeluarkan rasa khas daripada
proses benih itu. Jadi misalkan ini ada kopi Arabica dengan ciri khas ada mirip-mirip rasa pisangnya seperti itu ya. Nah, sehingga bagi seorang pacik kopi tertantang untuk menyajikan kopi bagaimana agar rasa yang tersimpan di kopi ini bisa keluar ya, seperti itu. Oke kawan-kawan, satu lagi perbedaan antara kopi Robusta dan Arabica adalah beda penggemar. Jadi memang kopi Arabica dan Robusta itu punya penggemar masing-masing. Tapi bagi yang baru, kadang Arabica Robusta itu masih sebatas pengetahuan ya untuk yang baru ngopi. Nah, sehingga memang kalau di kedai itu kan biasa orang itu ngopi beda-beda ya. Ada yang dia pelanggan baru, ada dia pelanggan yang sudah sering ngopi, ada ya pelanggan yang mungkin dia suka kopi tapi dia nggak begitu paham kopi ya. Nah, sehingga emang bagi seorang pacik kopi jangan pernah merasa lelah untuk menceritakan kopi yang kita sajikan seperti itu. Kenapa? Karena cerita kita atas kopi yang kita racik itu bisa jadi selling point buat kita di mata penggemar seperti itu, di mata pelanggan kita. Sehingga dengan kita mengetahui karakter kopi kita, terus kita racik kopi kita dan pesan itu tersampai kepada pelanggan kita, dan pelanggan kita itu menikmati kopi yang kita seduh dan rasanya seperti apa yang kita ceritakan, maka itu akan menjadi sebuah selling point atau nilai jual tersendiri yang membedakan antara kita dengan yang lainnya, seperti itu. Oleh karena itu jangan pernah kita sebagai pacik kopi itu merasa lelah ataupun capek bercerita tentang kopi kita, karena tadi kopi yang kita sajikan itu punya penggemarnya masing-masing ya. Arabica Robusta itu punya penggemar masing-masing. Nah, sehingga kita harus mampu untuk menyampaikan pesan kopi kita kepada pelanggan kita. Kawan-kawan, kita ngopi lagi. Nah, jadi memang itu mungkin ya sedikit perbedaan Robusta dan Arabica. Semoga bisa menjadi sebuah tambahan informasi pengetahuan ya bagi kawan-kawan yang memang masih baru atau pemula banget ya di kopi, sehingga memang bagi saya pribadi kopi itu adalah ilmu yang nggak pernah ada habisnya, seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan yang masih baru ya, yang masih pemula di dunia kopi, jangan pernah lelah untuk mengekspor kopi. Jadi memang kopi itu punya sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kopi itu pahit, dan jujur semua orang tuh tahu ya, kopi itu pahit, dan kopi nggak pernah menyembunyikan kepahitannya. Tapi cukup banyak penggemar kopi ya, seperti itu. Jadi memang karena kopi itu adalah sebuah cerita ya, cerita yang nggak pernah ada habisnya. Oleh karena itu pesan dari saya bagi teman-teman pacik kopi ataupun pemilik kedai yang kecil-kecilan ya, seperti saya yang masih baru memulai usaha kopi, jangan pernah lelah untuk mengekspor kopi. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan yang lainnya. Sekali lagi ini sekedar sharing ya, bukan untuk menggurui, tapi hanya sekedar untuk saling berbagi. Baik kawan-kawan semua, sahabat Gerobak Kopi Sugeng, semoga kita semua sehat selalu. Bagi kawan-kawan yang sedang usaha, semoga tambah lancar usahanya. Bagi seorang pacik kopi yang mungkin masih mencari kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Bagi teman-teman pacik kopi yang mungkin mau buka usaha, semoga dimudahkan bisa buka usaha. Dan bagi teman-teman yang memang sedang belajar untuk meracik kopi, semoga dimudahkan untuk meracik kopi. Teman-teman, hidup memang keras, tapi jika kerasnya hidup itu membuat kita lemah, maka rugilah kita sebagai manusia. Hidup boleh keras, dan kita pun juga harus keras dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga kita bisa selalu menjadi yang lebih baik. Untuk mendukung Gerobak Kopi Sugeng Channel, jangan lupa like,
subscribe, dan tekan tombol lonceng.